anak-anak pemuda Ashabul Kahfi ini diajak ke tempat yang dituju oleh sang raja itu, maka mereka menyendiri, mereka memisahkan diri dari mereka, dari orang-orang yang lain itu. Memisahkannya bagaimana? Mereka kemudian menjauh sambil melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh kaumnya itu. Nah, inilah yang kemudian di akhir nanti para pemuda itu kemudian ada 6 pemuda itu yang kemudian berkumpul menjauhi dari perayaan yang dilakukan oleh orang-orang atau dilakukan oleh sang raja dan rakyatnya itu. Dan disitulah kemudian mereka tidak saling bertanya dalam riwayat itu. Mereka tidak saling bertanya, awalnya diam saja. Mengapa mereka memisahkan? Maka baru kemudian salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, bertanya, mengapa engkau tidak ikut seperti orang-orang itu? Mengapa engkau tidak ikut menyembah berhala seperti yang diperintahkan oleh sang raja? Maka baru kemudian disitulah kemudian mereka saling memberikan alasan. Karena keimanan mereka yang tidak menginginkan untuk mengikuti ajakan sang raja dan meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Al-ayah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat lahir batin ruhaniyah yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, lalu kita juga bisa melanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya. Dan insya Allah mungkin ada juga yang nanti akan melanjutkan hingga ke doa zikir paginya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada Jumat hari ini kita sampai pada ayat yang ke-13 dari surat Al-Kahfi. Surat 13 ini kalau dalam catatan saya digabung menjadi satu dengan ayat 14 dan ayat 15. Seandainya diberi judul, maka 3 ayat ini menjadi judul karakteristik pemuda Ashabul Kahfi. Jadi di dalam ayat 13 itu Allah berfirman, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami menceritakan, mengkisahkan kepadamu kisah tentang Ashabul Kahfi itu bil haqq, dengan benar. Jadi begitu banyak pertanyaan dari kalangan orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani, maka kemudian Allah menceritakan, saya ceritakan kepadamu dengan benar. Maka di ayat berikutnya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maka sesungguhnya mereka, wahai Muhammad, adalah pemuda-pemuda. Jadi saya mengulangi dari yang sebelumnya,
Kalau fatan itu disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Fatan itu adalah bentuk mufrad dari fityah. Fityatun itu jamak, pemuda-pemuda. Sementara fatan itu adalah bentuk mufradnya. Nah, itu di dalam Al-Quran disebut 4 kali. Pertama di dalam surat Al-Anbiya ayat 60, yaitu terkait ceritanya Nabi Ibrahim yang waktu itu setelah menghancurkan berhala-berhala, maka kemudian Raja Namrud bertanya, siapa? Itu adalah seorang fatan yang sering disebut Yudhkaru Ibrahim, yang dulu disebut yang bernama Ibrahim. Nah, itu disebut dalam surat Al-Anbiya. Yang kedua adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 60 dan ayat 62. Jadi fatan itu disebut, ini terkait dengan bagaimana pertemuannya Nabi Musa dengan Nabi Khidir, yang kemudian di dalamnya ada kata-kata istilah fatan, seorang pemuda, yaitu pendampingnya Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat adalah di dalam surat Yusuf ayat 30, yaitu ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, dipenjarakan, lalu kemudian Nabi Yusuf ditanya oleh seorang pemuda terkait nasibnya dia selama dia dalam penjara, apakah akan dibebaskan atau tidak. Nah, kata-kata fityatun, sementara kata-kata fityatun di dalam Al-Quran disebut 3 kali dalam Al-Quran, yaitu salah satunya 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada ayat yang 10 dan ayat yang ke-13. Nah, ayat yang 13 yang kita masuk sekarang ini. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan innahum fityatun, mereka itu adalah, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan kemudian aku tambahkan dia dengan petunjuk. Jadi kata-kata amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ini kemudian menyiratkan sebuah makna bahwa sesungguhnya ketika seseorang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, maka ia sesungguhnya harus ada keterbukaan di dalam hati dan pikirannya. Jadi kalau ingin mendapat petunjuk, maka dia harus membuka dirinya. Sama ketika kita menginginkan air, maka ketika kita tidak punya tempatnya, tidak punya wadahnya, tidak punya gelasnya, maka mau ditaruh mana air itu? Dulu paman Rasulullah Abu Thalib dimintakan oleh Rasulullah supaya menjadi di akhir hayatnya menjadi orang yang beriman. Tetapi akhirnya Abu Thalib karena menutup hatinya, maka kemudian petunjuk itu tidak datang tidak masuk ke dalam Abi Thalib, pamannya Rasulullah. Jadi inilah sesungguhnya yang terjadi kepada para pemuda Ashabul Kahfi. Para pemuda Ashabul Kahfi ini sudah beriman kepada Allah, dan itulah kemudian ditambahkan petunjuknya oleh Allah kepada Ashabul Kahfi itu. Bagaimana petunjuknya Allah yang diberikan kepada mereka? Yaitu petunjuk itu diberikan dalam bentuk kekuatan dan keteguhan iman di dalam hati para Ashabul Kahfi itu. Jadi para Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang beriman, lalu kemudian mendapat, sudah ditambahi petunjuk oleh Allah dengan kekuatan dan keteguhan imannya itu. Nah, ini terbukti ketika pemuda Ashabul Kahfi itu, jadi bentuknya adalah warabatna ala qulubihim. Jadi diteguhkan imannya itu di dalam hatinya para Ashabul Kahfi itu. Bagaimana buktinya? Idza qamu faqalu, yaitu ketika para Ashabul Kahfi itu dipanggil oleh sang raja, lalu kemudian mengatakan faqalu, maka dia kemudian meskipun dipaksa, diajak, tetapi dia tetap tidak mau. Bahkan dia mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Jadi katanya para Ashabul Kahfi, sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi, lan nad'u, dan kami tidak akan
berdoa, kami tidak akan beribadah min dunihi ilaha, selain Allah. Jadi inilah sesungguhnya yang menjadi kekuatan batin, kekuatan iman yang ada dalam diri Ashabul Kahfi. Kekuatannya dia mengatakan di hadapan sang raja bahwa Tuhannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan dia tidak akan menyeru kepada selain dia, selain Allah sebagai Tuhannya. Nah, ini tentu saja menjadi suatu makna bagi kita sesungguhnya ketika kita membaca Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Maka di dalam, kalau diambil hikmahnya, ada perbedaan antara seorang musyrik dengan seorang mukmin itu. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah bagaimana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu sesungguhnya adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 61 Allah mengingatkan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar la yaqulunallah, katanya. Jadi coba sekali kamu tanyakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy itu, siapa sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi, dan siapa pula yang menundukkan, yang mengatur berjalannya matahari dan bulan, la yaqulunallah. Jadi mereka akan mengatakan sesungguhnya semua itu adalah Allah semuanya yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Tetapi fa anna yufakun, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Jadi mereka percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, tetapi dia beribadahnya harus melalui berhala-berhala itu. Inilah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang musyrik. Di dalam surat Az-Zumar itu disebutkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi katanya alasan mereka mengapa mereka percaya Allah tetapi kok menyembah berhala-berhala, mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala, maka mereka mengatakan ma na'buduhum, kami itu tidak menyembah mereka, katanya, kata orang-orang kafir Quraisy itu, illa, kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali supaya kami itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, zulfa. Jadi mereka menyembah berhala itu dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada Allah, percaya kepada Allah, tetapi dia cara mendekatinya adalah dengan menyembah berhala-berhala atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah atau yang mereka sediakan sendiri. Jadi inilah perbedaan bagaimana seseorang ketika kita melakukan kemusyrikan dengan seorang yang mukminuna haqqo, dengan orang yang benar-benar menjadi orang yang beriman itu. Jadi ini sesungguhnya juga terjadi di sekeliling kita. Ketika seseorang misalnya kadang-kadang ingin berdoa kepada Allah, kadang-kadang masih melewati hal-hal lain kepada Allah. Nah, ini ya kemudian yang salah satunya ada kemiripan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa waktu itu. Jadi inilah kekuatan, sekali lagi kekuatan atau penambahan petunjuk yang diberikan Allah kepada orang-orang, pada para pemuda Ashabul Kahfi. Maka ketika mereka, para pemuda Ashabul Kahfi itu setelah menyatakan keesaan kepada Allah, lalu mereka memberikan alasan penolakan terhadap penyembahan berhala sebagaimana yang diberitakan oleh sang raja Degyanus, maka mereka menyatakan di dalam potongan ayat itu, laqad qulna idzan syatata. Kalau kami ini kemudian mengikuti seperti apa yang engkau sampaikan, yang engkau paksakan, kata para pemuda itu, laqad qulna idzan syatata, maka berarti kami akan mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Jadi keyakinan itu kemudian disampaikan melalui lisannya, lalu kemudian diamalkan dalam perbuatannya.
Nah, suatu saat ini kemudian para pemuda Ashabul Kahfi ini adalah sesungguhnya anak-anak penggede, anak-anak pejabat kerajaan Dqyanus pada saat itu. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas, lalu mereka dipanggil karena beriman, mereka akan dimasukkan, akan dijadikan sebagai asisten, sebagai penasihat raja dari kalangan pemuda, tetapi mereka kemudian menolak. Tetapi ada satu riwayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya pemuda Ashabul Kahfi itu pada awalnya adalah pemuda yang hidup sendiri-sendiri. Tetapi mereka bertemu ketika sang raja itu akan mengadakan perayaan. Perayaan itu ya perayaan untuk menyembah berhala itu. Membawa sejajan kata orang sekarang, kalau kata kita itu. Lalu kemudian ketika orang-orang sudah itu berkumpul semua, lalu kemudian anak-anak pemuda Ashabul Kahfi ini diajak ke tempat yang dituju oleh sang raja itu, maka mereka menyendiri. Mereka memisahkan diri dari mereka, dari orang-orang yang lain itu. Memisahkannya bagaimana? Mereka kemudian menjauh sambil melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh kaumnya itu. Nah, inilah yang kemudian di akhir nanti para pemuda itu kemudian ada 6 pemuda itu yang kemudian berkumpul menjauhi dari perayaan yang dilakukan oleh orang-orang atau dilakukan oleh sang raja dan rakyatnya itu. Dan disitulah kemudian mereka tidak saling bertanya dalam riwayat itu. Mereka tidak saling bertanya, awalnya diam-diam saja. Mengapa mereka memisahkan? Maka baru kemudian salah seorang di antara mereka kemudian mengatakan, bertanya, mengapa engkau tidak ikut seperti orang-orang itu? Mengapa engkau tidak ikut menyembah berhala seperti yang diperintahkan oleh sang raja? Maka baru kemudian disitulah kemudian mereka saling memberikan alasan. Karena keimanan mereka yang tidak menginginkan untuk mengikuti ajakan sang raja dan meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu. Nah, di dalam Al-Quran, mohon maaf, di dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah bersabda, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talafa wa ma tadzakara minha ikhtalafa. Jadi katanya dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya katanya, kata Rasulullah, roh-roh itu bagaikan junudun mujannadah, bagaikan tentara yang terlatih. Fama ta'arafa minha, maka mereka di antara mereka akan saling kenal dan akan menjadi rukun. Minha talafa wa ma tadzakara minha talafa. Tetapi apabila ruh-ruh ini berbeda-beda, maka dia tidak akan saling menyapa, tidak akan saling kenal. Jadi pemuda Ashabul Kahfi yang awalnya sendiri-sendiri itu, ketika mereka bertemu karena mempunyai keimanan yang sama, maka mereka kemudian menjadi satu. Dan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Tetapi seandainya mereka hatinya berbeda, maka mereka juga akan tetap berpisah, tidak akan saling mengenalnya. Jadi kalau kita bisa menggambarkan secara gampang begitu, seandainya seseorang itu misalnya, jadi kalau saya itu suatu punya pengalaman, ketika saya di perjalanan itu berkenalan dengan orang, lalu kemudian menanyakan bagaimana pekerjaannya, bagaimana kegiatannya di rumah, aktivitasnya, dari mana dan seterusnya. Maka ketika sampai akhirnya ternyata orang yang saya kenal itu ternyata juga seorang aktivis Muhammadiyah, lalu kemudian saya juga mengatakan hal yang sama, maka seperti kedekatan itu sekarang luar biasa. Coba seperti kita misalnya yang jamaah Darussalam, seandainya meskipun jarang kenal tapi hanya pernah melihat, lalu kemudian kita kenal ketemu di jauhnya, tidak di Sumeneb misalnya, maka kemudian hati kita menjadi dekat, menjadi akrab. Karena apa? Oh iya, sama-sama jamaah Muhammadiyah. Saya kira ketika orang-orang NU ketemu dengan sesama aktivis NU, insya Allah juga merasakan hal yang sama.
Sama ketika orang teman-teman saya ketika kuliah di luar negeri, di Eropa, di Amerika, ketika mereka bertemu dengan orang yang sama-sama muslim, maka kedekatan mereka akan semakin dekat. Kenapa? Karena merasa seiman, seagama. Di antara orang-orang sekeliling yang mungkin tidak beragama Islam atau tidak menjadi seorang yang beriman. Jadi sekali lagi, inilah yang namanya al-arwahu junudum mujannada. Jadi arwah itu seperti tentara yang terlatih. Kalau di dalam bahasa filsafat ada istilahnya déjà vu. Déjà vu itu adalah pertemuan dengan dua orang yang pada awalnya tidak saling kenal, tetapi memiliki pemikiran yang sama atau memiliki perasaan yang sama. Jadi inilah yang kemudian dibangun dalam Islam, bahwa al-muslimu akhul muslim, bahwa sesungguhnya orang muslim itu saudara orang muslim. Kenapa? Karena dibangun dari keterikatan keimanan dan perasaan ruhani yang sama. Jadi inilah salah satu hikmah bagaimana seorang pemuda-pemudi yang awal terpisah kemudian menjadi bersatu karena disatukan oleh keimanan yang sama. Mungkin hanya ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Insya Allah pada berikutnya kita akan masuk pada ke ayat yang 14 dan beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-13, 14 dan 15. Semoga yang sedikit ini menjadi renungan kita ketika kita sambil membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Sekali lagi, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.